kan? Ya. Karena kalau ada konflik, repot kayaknya, urusan jadi rumit. Nah, urusan jadi rumit. Kalau ada konflik, saya mau menghindar, gitu ya. Kalau ada konflik, kalau bisa diredam saja begitu, ya, dihilangkan konfliknya. Kalau nggak bisa ya lari, begitu kan? Nah, itu pandangan-pandangan terhadap konflik yang selama ini memang acap kali dirasakan, ya, ataupun dialami oleh sebagian besar orang. Tentu saja sebagian besar orang yang tidak pernah belajar konflik. Nah, jadi teman-teman beruntung ya, di administrasi bisnis ini lengkap ilmunya. Menghitungnya ada, pemasarannya ada, belajar tentang orangnya ada SDM, belajar tentang keuangannya ada ya, akuntansinya ada, gitu, lengkap. Ya, sehingga begitu teman-teman menjadi suatu saat dicalonkan menjadi calon supervisor, calon manajer, saya pikir tidak salah kalau perusahaan memilih Anda yang background-nya administrasi bisnis, ya, karena lengkap. Ya. Bahkan hubungan antar orang pun begitu. Yang kemarin saya sampaikan tentang power and politics, itu kan begitu menurut saya begitu. Kalau teman-teman bisa mencermati, itu sangat-sangat nyata dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan kerja, ya. Nah, ini juga sama nih, manajemen konflik. Nah, coba kita lihat ya. Apa itu konflik? Kan pertanyaan begitu ya. Apa itu konflik? Ada yang terlintas. Oh, Pak, konflik itu menyeramkan. Gitu ya. Oh, Pak, konflik itu negatif. Oh, Pak, konflik itu bahaya. Oh, Pak, konflik itu mengerikan. Oh, Pak, konflik itu menekan. Nah, mungkin ya, di antara teman-teman ada yang berpikir seperti itu. Coba kita lihat. Nah, definisinya apa? Menurut Winardi, Profesor Winardi itu almarhum ya, sudah meninggal mungkin belasan silam. Beliau adalah guru besar ilmu administrasi bisnis Universitas Pajajaran. Jadi sebelum kita tuh udah punya 3 profesor. Yang pertama Prof. Winardi sudah meninggal, kemudian berikutnya ada Prof. Dedi Rosadi juga sudah meninggal. Ya. Jadi sekarang tinggal satu Prof. Samun. Mungkin teman-teman juga pernah belajar sama beliau. Ya. Prof. Winardi mengatakan konflik itu adalah pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain. Itu aja definisinya. Ya kan? Netral itu definisi ya, pertentangan. Jadi kalau teman-teman bersilang pendapat itu sudah konflik. Kalau teman-teman berdebat itu konflik. Kenapa? Kalau berdebat artinya yang satu pendapatnya X, yang satu pendapatnya Y. Gitu kan kalau berdebat ya. Kalau pendapatnya sama nggak mungkin berdebat kan? Iya. Yang satu pendapatnya ke atas, yang satu pendapatnya ke bawah, berdebat. Terjadi pertentangan, itu sudah konflik. Ya, aja paham ya? Sederhana. Kalau ada yang panjang, definisinya silakan. Kalau panjang biasanya begini. Pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain, di mana yang satu mempersepsikan bahwa pandangannya atau pendiriannya lebih baik dibandingkan dengan pandangan atau pendirian orang lain. Sikap dan tindakan yang dilakukan itu dianggap lebih benar dibandingkan dengan orang lain. Boleh dikembangkan. Ya. Tapi intinya, kata kuncinya apa? Konflik pertentangan. Gitu ya. Nah, oke.
Kita lanjutkan. Ya. Nah, ada 3 pandangan. Nah, ini terkait dengan tadi definisi konflik, terkait dengan pandangan manusia di bumi ini terkait konflik. Kalau kita coba klasifikasi, ada 3 pandangan. Ya. Yang pertama, pandangan tradisional. Apa itu pandangan tradisional? Begini kata pandangan tradisional. Kelompok ini yang berpandangan tradisional, ingat ya, tradisional itu bukan berarti jadul, kuno, bukan. Tradition adalah kebiasaan halayak umum, orang awam itu kebanyakan. Di kebanyakan tradisinya di kita, kebiasaannya mengatakan bahwa konflik itu merugikan dan harus dihindari atau dihilangkan. Gitu, teman-teman ya. Nah, itu pandangan tradisional. Boleh kan orang memandang? Iya, tentu saja orang memandang biasanya dilatar belakangi oleh pengetahuannya, dilatar belakangi oleh cara berpikirnya, dilatar belakangi oleh lingkungannya, pengalamannya, dan lain-lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada pandangan hubungan manusia atau human relations. Menurut pandangan hubungan manusia atau human relations, begitu, bahwa konflik itu biasa terjadi, bahwa konflik itu wajar terjadi dalam hubungan manusia. Wong namanya manusia saling berhubungan, ya wajar ada gesekan, ya wajar ada pertentangan, ya wajar ada konflik. Nah, ini segolongan orang yang kita kategorikan golongan yang berpandangan hubungan manusia. Sekarang yang ketiga, ada pandangan interaksionis. Nah, ini. Apa coba yang ketiga? Mungkin di luar dugaan bagi yang belum pernah belajar konflik. Menurut pandangan interaksionis, konflik adalah ya sesuatu yang berguna bagi organisasi dan sebaiknya ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pandangan ini ekstrim bagi orang yang nggak pernah belajar konflik. Seolah-olah ekstrim. Ekstrim mengatakan, jika konflik tidak ada, maka organisasi tidak akan tumbuh berkembang, tidak akan mencapai tujuan. Oleh karena itu, konflik harus ada dalam rangka mencapai tujuan. Sehingga konflik bisa diciptakan atau dibuat. Nah, ini berbeda ya. Oke, sekarang mulai kebayang ya. Jadi, di muka bumi ini, kalau ada manusia cerita, berpikiran, berpandangan, berasumsi tentang konflik, ada 3 golongan pandangan. Yang pertama, tradisional. Konflik itu mengerikan. Konflik itu negatif. Konflik itu bisa menghambat tujuan organisasi. Maka hilangkan. Maka hindari. Yang kedua, menurut pandangan hubungan manusia. Ya wajar orang berhubungan antara satu orang dengan orang lain, antara si A dengan si B, antara kelompok satu dan kelompok lain. Ya wajarlah terjadi konflik. Ini gampang dikasih contohnya. Anda tahu Tamara Bleszinski? Tahu ya? Oke, itu artis lama. Kemudian Anda tahu siapa lagi ya? Chelsea Islan, tahu.
Saya tuh sama Chelsea Islan. Sejak saya tahu Chelsea Islan berapa tahun ya, mungkin 7 tahun ke belakang. Saya nggak pernah berkonflik dengan dia. Dia nggak pernah benci saya, menghargai saya. Saya nggak pernah benci sama dia. Ah, jangan Chelsea Islan deh. Tamara Bleszinski. Atau artis apa yang nggak mau kenal tapi yang zaman dulu ya. Desi Ratnasari misalnya. Di zaman dulu banget. Wah, saya udah lebih kenal tahu dia udah 20 tahun. Saya nggak pernah konflik dengan dia. Gitu. Jadi kalau tidak mau konflik, ya jangan ketemu. Karena saya tidak pernah ketemu sama Chelsea Islan. Gitu ya. Nah, jadi selama kita ketemu dengan orang harus siap menerima pasti ada konflik. Hukumnya makin intens, makin tinggi interaksi antar satu orang dan orang lain, maka kemungkinan potensi timbulnya konflik tinggi. Begitu teman-teman. Sederhananya, ketika teman-teman di Pangandaran, ya, kuliah tahun pertama di kosan sendirian. Kuliah tahun kedua di kosan berdua. Misalkan berbagi, jadi lumayan kan harganya bagi dua. Ya, teman dekat pasti yang diajak satu kosan. Asalnya mesra. Maklumi ya, cowok dengan cowok. Tetapi begitu sekamar, pusing. Kenapa? Kebiasaan berbeda. Si A dan si B kebiasaan berbeda. Hal yang kecil. Hal yang kecil sekamar berulang-ulang, kebiasaan berbeda bikin gemes. Maka bisa timbul konflik. Makanya jangankan dengan orang lain. Misalkan Anda ini kos di Pangandaran, kemudian saudara Anda, adik Anda, sepupu Anda, begitu. Yang dulunya, dia masih SMA, kamu tinggal satu. Dulu ke Pangandaran main, ayo ke sini seminggu, ayo kita antar keliling Pangandaran. Kita main, wah semua lah. Ya, Cintaran tuh air arum jeram. Kemana ayo diantar. Mesra banget kan? Tahun depannya, YBS masuk Unpad. Nah, akhirnya kata orang tua daripada mama double bayar kos, udah aja satu kos berdua. Nah, di situ. Dulu teman-teman ngangenin adik kamu ya ketika jauh. Begitu sekamar, aduh, gitu kan ya. Nah, gitu. Muncul kan gesekan-gesekan. Nah, itu kan hukumnya ini. Dalam hubungan manusia wajar terjadi konflik. Karena memang makin tinggi intensitas kita berinteraksi, maka potensi konflik makin tinggi. Begitu teman-teman. Ya. Oke, paham ya? Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa tadi ya. Bahwa konflik itu bukan hanya penting bagi organisasi, tetapi wajib ada, harus ada agar tujuan organisasi bisa tercapai. Ini gampang. Gampang ilustrasinya. Kalau main bola tanpa konflik, seluruh pemain dikasih bola masing-masing, rame ente. Ya kan? Karena tidak ada pertentangan. Pertandingan akan terjadi apabila ada pertentangan minimal dua pihak. Nah, begitu ya? Maka ketika bolanya satu kemudian diperebutkan, jadilah pertandingan kan rame. Ya. Jadi harus ada konflik dalam sepak bola, harus ada pertentangan. Yang satu ingin menang, yang satu ingin mengalahkan. Yang satu pengen membalas golnya, yang satu pengen nambah golnya. Kan rame tuh. Bayangkan kalau di organisasi tidak ada konflik. Teman kerja prestasinya bagus, dia diem aja, biarin aja. Teman kerja kerjanya selesai, biarin aja. Ini mah aku. Aku gak selesai, kan ini mah aku. Biarin teman saya bekerja selesai. Tidak pernah dia terangsang untuk melakukan
perbaikan. Karena tidak ada persaingan. Persaingan kan pertentangan. Oh iya bersaing. Pasti ada pertentangan. Gitu ya. Saya ingin menang, saya ingin lebih dari dia. Yang satu lagi ingin lebih, dua-dua ingin lebih, itu pertentangan. Ya, terjadi. Coba bayangkan kalau di organisasi ketika rapat, teman-teman ya, tidak ada konflik. Setiap rapat yang namanya pimpinan hanya memberikan instruksi. Pimpinan berpendapat, kata bawahannya adem, idem. Idem, adem. Baik, Pak. Yang penting saya gimana, Bapak? Baik, siap. Ngapain rapat? Ngapain diskusi? Nah, ini. Kan akan ramai kalau Anda misalkan jadi marketing manager di Pangandaran untuk produk tertentu. Kemudian Anda memimpin rapat, bilang ya bahwa produk kita dijual itu adalah di pasar tradisional dan sasarannya adalah nelayan pribumi. Misalkan begitu ya, Anda sebagai marketing. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan pemasaran kita dengan mendekati seluruh nelayan pribumi yang ada di Pangandaran. Gimana, setuju teman-teman? Setuju. Baik Pak, siap, laksanakan. Besok mimpin rapat, itulah. Apa coba yang akan meningkat? Baiklah. Karena yang apa dia ngomongkan ya iya aja semua. Saya yakin manajer kayak gitu dengan kondisi dari karyawan atau timnya kayak gitu, setiap manajer datang ke ruang rapat, dia nggak usah bawa apa-apa, ngomong aja pasti diiyahin sama teman-teman bawahannya. Kan begitu ya? Nggak ada challenge buat ini. Tetapi ketika di situ ada yang menyanggah, Pak mohon maaf, boleh saya berpendapat yang berbeda? Silakan. Begini Pak, kalau kita mengandalkan target marketnya nelayan pribumi, rasanya berat. Pendapatan nelayan itu tidak konsisten, Pak. Tergantung dari banyaknya mereka dapat ikan. Itu kan juga ikan kadang banyak, kadang enggak. Udah gitu, produk kita harganya itu medium, Pak. Ya. Sehingga hanya sebagian nelayan saja yang bisa membelinya. Padahal Pangandaran adalah kota pariwisata, di mana pelancong itu masuk ke Pangandaran teh main dan jajan. Bagaimana kalau produk ini bikin kemasan yang berbeda? Kemasan untuk pelancong misalkan yang dipajang di minimarket, yang dipajang di hotel, yang dipajang di tempat wisata, itu dibikin lebih menarik. Produk lokal tapi dengan kemasan modern. Nah, itu gimana? Kalau saya nggak setuju Pak kalau yang tadi Bapak katakan. Nah, kalau manajer yang ngerti tentang manajemen, pasti dia bilang, ini yang gue tunggu-tunggu. Kan aku jadi mikir kalau ada yang nentang begini, yang ada yang menyanggah begini. Aku jadi makin pintar. Coba kalau kayak tadi gitu terus. Gapan gue pinternya. Semuanya oke, iya, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, pandangan interaksionis mengatakan bahwa konflik itu harus ada agar tujuan organisasi bisa berjalan dengan baik. Begitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Ya. Golongan. Ada dua kelas atau dua jenis. Yang pertama adalah konflik fungsional. Garis miring, konstruktif. Garis miring, membangun. Garis miring, positif. Gitu ya. Jadi konflik yang dapat membantu atau mendukung pencapaian tujuan organisasi, itu konflik fungsional.
Sebaliknya, jenis kedua, konflik disfungsional. Garis miring, destruktif. Garis miring, merusak. Garis miring, negatif. Istilah-istilah yang berbeda tapi maksudnya sama. Konflik disfungsional adalah konflik yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya dari fungsional. Oleh karena itu, maka kalau dikaitkan dengan yang tadi, interaksionis ini, oh iya, pantesan. Karena konflik ada dua jenis. Ada yang fungsional yang membantu, ada yang disfungsional yang merusak. Oh iya, aku baru mengerti. Pantesan pandangan tektonis mengatakan dengan pedenya bahwa konflik itu harus ada dalam organisasi. Ya ini, konflik fungsional maksudnya. Karena pada sebelumnya, ketika kita mendengar istilah konflik, mungkin di kepala kita mengatakan bahwa konflik itu merusak. All about conflict, no way. Ini nomor satu. Mungkin kebanyakan dari kita, karena belum pernah belajar konflik, berpandangan tradisional. Sehingga istilahnya itu harusnya bukan jangan berkonflik. Kalau kata orang Sunda jangan pasea, oke. Kalau kata dasarnya jangan berkonflik, maka jangan berdebat. Ya begitu ya. Jangan adu pendapat, jangan bersaing, jangan berlomba, jangan bertanding. Nah, kan? Yang tadi itu positif semua. Artinya jangan berkonflik, tetapi ya tadi disebut jangan berantem. Benar itu. Karena berantem adalah yang konflik disfungsional. Pokoknya segala macam konflik yang bisa menghambat, menghancurkan pencapaian tujuan organisasi itu kategori konflik disfungsional. Destruktif. Contoh, konflik yang sudah pada tatanan tahapan emosional yang berlebihan sehingga membuat kedua pihak tidak mau bekerja sama. Jangankan bekerja sama, tidak mau bekerja sama, tapi tidak mau bertemu. Tidak mau bertemu, tidak mau masuk kerja. Aku pusing mikirin besok harus masuk kerja karena aku harus ketemu si X pika sebelum. Kata dia. Ya. Nah, itu berarti konflik sudah disfungsional. Kenapa? Karena menghambat pencapaian pekerjaan, pencapaian tujuan, pencapaian kinerja. Kerjasama jadi hilang, dia malas masuk kerja. Kalaupun masuk kerja kepaksa. Sebenarnya sebel dia ada di ruangan itu, bayangin. Hasilnya bagus atau tidak? Contoh lain dari konflik disfungsional. Konflik yang berujung pada kondisi mogok kerja. Ini biasanya kolektif. Konflik antara karyawan dengan manajemen perusahaan. Karena tuntutannya ataupun karena apanya atau karena terjadi clash dan lain-lain, karyawan tidak mau bekerja selama sekian hari, sekian minggu. Merugikan. Berapa miliar hilang. Berapa triliun bisa jadi hilang. Ya. Nah, itu kalau contoh yang ketiga. Apabila terjadi deadlock yang berulang-ulang. Deadlock tahu ya? Jalan buntu berulang-ulang. Itu merugikan. Kenapa?
Biaya sudah banyak keluar, tidak ada kesepakatan. Tidak ada keputusan. Nah, ya, oke, saya cek suara saya apakah masih terdengar, teman-teman? Masih Pak, Oke. terdengar Pak. Masih Pak. Lanjut ya. Sip. Nah, apa contoh konflik fungsional? Apa nih contohnya konflik fungsional? Konflik fungsional atau positif atau konstruktif, konflik yang membangun. Apa contohnya? Tadi perdebatan atau diskusi, perdebatan dalam situasi diskusi dalam rangka mencapai alternatif atau keputusan yang terbaik. Tuh, debat dalam diskusi itu konflik positif. Ya kan? Karena hasil daripada diskusi, alternatifnya akan semakin matang, terasa. Pendapat dari berbagai pihak, positif. Atau fungsional. Berikutnya, persaingan atau kompetisi dalam rangka mencapai tujuan atau target kinerja baik individu maupun kelompok. Persaingan dalam rangka mencapai target. Positif. Kalau semua orang tidak pengen mencapai targetnya, kebayang hancur perusahaan begitu. Semua orang tidak ingin bersaing, repot. Nah, oleh karena itu contoh dari konflik yang fungsional. Lanjutkan. Nah, kalau ini adalah macam atau jenis, kalau klasifikasi, kemudian ada tipe, ini menurut Prof. Winardi. Prof. Winardi mengatakan bahwa konflik itu ada 5 tipe, saudara-saudara. Konflik yang terjadi di dalam individu itu sendiri. Ini yang disebut dengan G, A, L, A, U. Sekarang gitu ya. Galau. Kenapa galau? Aku bingung milih yang mana. Itu sudah konflik. Karena begitu teman-teman dihadapkan pada pilihan, terjadi pertentangan. Makanya suka ada istilah bawang putih, bawang merah ya. Kata bawang putih, pilih kuliah. Pilih kuliah online. Kata bawang merah, aduh, tunduh, mending gue yakin, mendingan bobo. Nah, gitu ya. Itu konflik. Terjadi dalam individu. Ya. Ketika ada pertentangan pendapat di dalam individu itu sendiri. Ini bisa jadi sumber penyakit bagi seseorang, bisa terjadi. Dihadapkan pada pilihan, dihadapkan pada pertentangan yang tidak bisa dikelola dengan baik, itu orang bisa sakit, bisa merugikan. Ya. Jadi konflik positif itu juga tergantung ada di siapa dulu. Bagi seseorang kalau dihadapkan pada pilihan, dia bahagia. Kenapa? Ya ada alternatif buat dia. Tapi bagi orang lain tersiksa. Siapa yang susah memilih? Nah, orang yang susah memilih, ketika dikasih pilihan, maka itu yang paling dia hindari. Kata si A memilih itu menyenangkan karena ada pilihan. Kata si B memilih itu siksa karena adanya pilihan. Karena bagi orang yang indecisive, yang sulit memutuskan, maka ketakutan memilih alternatif A, B, C-nya tinggi. Kalau saya milih A takut ini, kalau saya milih B takut itu, dan kalau saya milih C takut ini itu. Gitu. Takut salah milih dia. Panjang ceritanya, takut salah milih. Kalau saya salah milih, maka saya akan sangat guilty. Kalau saya sangat guilty, maka saya akan lebih menderita lagi. Kalau saya salah milih, maka orang lain akan bla 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 bla. Kalau saya salah milih, bla 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 bla. Nah, itu konflik dalam individu. Jadi bisa positif,
bisa negatif. Nah, ya, jadi kalau menurut saya karena teman-teman orang kuliahan harus berpikir dan kuliah itu menjadi self development. Ya. Bagaimana kita mengembangkan diri? Jangan terjun ke lubang yang sama. Ketika SMP galau, kalau dikasih pilihan bingung. Ketika SMA sama, kuliah jauh beda. Gitu ya. Padahal kuliah itu kita sudah pengalaman sekian tahun dalam kehidupan, kerjasama dengan orang lain sudah nambah. Ilmunya sudah nambah. Bisa nggak itu semua bisa memperbaiki cara kita menghadapi sesuatu? Gitu. Nah, kan ada dalam hukumnya bahwa ijtihad atau ijtima itu kalau salah, asal benar ijtihadnya, bukan karena saya tahu. Kalau salah, maka Anda mendapatkan pahala 1. Kalau benar, maka Anda mendapatkan pahalanya 2. Kenapa ilmu itu nggak pernah dipakai? Ilmu lain, manusia hanya bisa beristihor. Ketika manusia ada keterbatasan dalam melakukan pilihan, maka dimakluminya saya bahwa saya manusia. Ketika nanti salah memilih, yang penting usaha ikhtiar saya optimal. Begitu salah, ya udah saya hadapi. Tidak aja. Karena memutuskan jauh lebih baik dibandingkan tidak memutuskan sama sekali. Ya, nah itu contoh sederhana. Mungkin teman-teman lebih tahu sering ikut soft skill ya. Oke, yang berikutnya. Konflik antar individu. Berarti antara si A dengan si B. Kalau ini udah jelas ya. Ada 2 pihak yang memang pihaknya juga beda individu. Kalau tadi juga sama 2 pihak. Karena tadi di apa yang saya definisikan konflik terjadi antara satu pihak dengan pihak lain. Konflik individu dalam individu sendiri ya ada 2 pihak. Ya, ada 2 pihak. Pikiran ini ada 2 pikiran, ada 2 pihak. Kalau antar individu, 2 pihaknya ya 2 orang berbeda. Nah, ini mah sudah bisa dikasih contoh sama Anda ya. Ada 1 orang dengan orang lain, antara karyawan dengan karyawan lain, antara manajer dengan manajer lain, itu individual konfliknya. Nah, kemudian yang ketiga ada konflik antar individu dengan kelompok. Mungkin pernah Anda merasakan, Anda sebagai individu ngerasa nggak enak sama satu kelompok karena masalah tertentu. Itu konflik dengan kelompok. Kemudian ada lagi konflik antar kelompok. Kelompok yang satu dengan kelompok lain. Mungkin terjadi. Nah, sehingga himpunan dengan himpunan lain. Urusan main basket, ada hiji nerima, ribut. Nah, itu konflik antar kelompok. Kemudian kelompok antar organisasi. Konflik antar organisasi. Ya, antara satu kampus dengan kampus lain tawuran, nah, itu seperti yang terjadi dulu di Jakarta. Ya. Nah, tapi bukan hanya asumsinya tawuran. Konflik antara Wings Food dengan Indofood misalkan ya. Itu kan persaingan usaha. Ya, konflik antara Jogja Gria dengan Transmart. Ya, itu kan persaingan, itu juga konflik. Kalau mereka tidak berkonflik, nggak akan maju. Ya, itu ya, ada 5. Nah, kenapa orang bisa berkonflik? Kenapa organisasi ada konflik? Biasanya karena ini penyebabnya. Sumber daya terbatas. Tadi bolanya cuma 1, direbutin 22 orang, ya ribut parebut sudah ya. Terjadilah konflik. Pegawainya cuma 1, dibutuhin sama semua departemen karena dia bagian maintenance atau bagian servis laptop atau komputer. Yang sebentar, oh saya dulu, ke ruangan saya dulu lebih penting. Semua ngerasa penting.
teknisnya cuma satu orang. Nah, itu maksudnya keterbatasan sumber daya, teman-teman. Ya, itu penyebab terjadinya konflik. Perbedaan tujuan. Tujuan yang berbeda juga bisa menciptakan konflik. Si A tujuannya pengen ini, si B tujuannya ini, terjadilah perselisihan. Ya, terjadi konflik. Perbedaan persepsi, iya. Da kata saya mah si eta teh baget jeung geulis. Kata saya mah enggak. Dia mah geulis tapi jutek. Nah, bedanya ya satu orang dengan orang lain berbeda persepsi. Ya. Kata saya mah gaji 2,5 juta itu gede. Ya. Enggak, kata aku mah kecil. Kenapa? Oh, mungkin sebelumnya yang satu kerjanya di Bekasi, yang satu kerjanya dulunya di Pangandaran. Udah biasa dapat di Pangandaran mungkin hanya 2 jutaan, begitu dapat 2,5, gede. Dan yang satu lagi karena biasa di Bekasi, begitu dapat kerjaan yang 2,5, letih, udah turun. Buat dia kan beda tuh. Karena latar belakang orang akan menyebabkan persepsi berbeda. Ya. Perbedaan cakrawala waktu. Cakrawala waktu tuh orang dulu dengan orang sekarang beda pandangan bisa jadi. Kata saya, Maya, kalau perempuan pulang jam 8 malam lewat itu, kalau menurut saya sih tabu, kurang bagus, kurang etis. Kata saya, Maya, kalau perempuan remaja sekarang pulang jam 8 baik banget itu. Mungkin jam 8 udah bobo. Udah biasanya dia mah hidup di Jakarta, pulang jam 1 malam. Begitu main ke kota kecil, jam 8 udah pada di rumah. Jam 9 pada tidur. Dia mah jam 9 itu baru berangkat ke night club. Ya. Ya enggak? Jadi beda cakrawala orang dulu dengan orang sekarang. Kata ibu saya itu pulang malam nggak sopan banget, nggak edu banget, nggak etis banget. Tapi kalau kata anak sekarang, ya pulang malam mah biasa tuh. Kalau mau pulang jam 10 mall gitu tuh jam 10 di Bandung. Misalkan begitu. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Karena beda lingkungan, beda pengaruh, beda pandangan. Dulu mah nggak zaman internet lah. Ya. Di rumah tuh jam 9 pada tidur. Sekarang internet di mana-mana. Jam 9 baru nyalain malah. Begitu ya. Oke, ya. Kemudian perbedaan status. Status apapun, status jabatan boleh. Seorang bawahan dengan seorang atasan, namanya juga bawahan dan atasan dari sudut pandang yang berbeda. Seorang bawahan segan ke atasan, misalkan ya, segan ya, konflik batin kalau menghadap aja, karena perbedaan status. Mungkin Anda juga kalau ketemu dengan rektor pasti dagdikduk dulu. Walaupun sama-sama manusia karena beda status, ya itu juga jadi salah satu yang bisa menyebabkan konflik. Atau perempuan dan laki-laki, itu emansipasi itu jadi sumber konflik sampai sekarang. Dari dulu tuh perdebatan tentang emansipasi kan urusan perempuan dan laki yang beda status. Ya. Kemudian berikutnya perbedaan value atau nilai. Jadi nilai dalam arti bukan nilai angka 78, tapi value yang dipegang oleh seorang. Seorang yang menerapkan nilai-nilai nilai-nilai normatif ya, dalam kehidupannya. Kalau teman-teman pernah memperhatikan berbesanan, nikahin anaknya. Tidak sedikit ketika pesta akan digelar,
sedang digelar, dan telah digelar menjadi penyebab retaknya hubungan antar besan. Urusannya sederhana, beda value yang dipegang, beda nilai yang dipegang, beda kebiasaan yang dipegang. Menurut saya, nilai-nilai tradisional Sunda dalam perkawinan itu harus dilakukan karena ini menjadi tradisi. Kalau enggak, rasanya itu pasti hampa, kata dia. Kan gitu ya? Menurut saya tradisi Jawa itu kalau pernikahan penting. Karena pernikahan itu sakral menurut tradisi saya. Kan begitu? Sehingga terjadilah yang satu nginjak telur, yang satu nggak setuju. Kata yang satu lagi karena mungkin udah banyak berpikir rasional, telur itu yang bagus tuh bukan diinjak tapi digoreng, diceplok. Bayangin kalau perkataan itu terjadi antar besan, bayangin pasti kan bisa menggagalkan perkawinan gara-gara urusan itu. Value yang dipegang oleh masing-masing pihak. Termasuk teman-teman bekerja itu value kan. Misalkan saya kerja adalah untuk ibadah. Yang satu lagi saya kerja untuk cari duit saja. Yang satu niatnya ibadah, begitu dia pekerjaannya misalkan kurang pas dengan nilai-nilai diri dan maka dia bisa resign. Nggak peduli gajinya besar. Nah, begitu ya. Begitu misalkan, oh ternyata perusahaan saya itu melakukan praktek-praktek yang tidak etis, baik dari segi hukum maupun dari segi agama. Maka saya tidak bisa terus bekerja di sini. Karena sumber penghasilan saya jadi tidak bersih menurut saya. Menurut agama saya. Ya misalkan perusahaannya itu yang tadinya makanan dan minuman yang halal, kemudian akhirnya jadi yang haram dia jual, gitu kan, begitu misalnya. Nah, yang najis dia jual, kan yang najis nggak boleh jual. Nah akhirnya dia berpikir untuk resign, kalaupun gajinya mungkin besar dan nggak. Kata yang tadi, peduli amat, dan gue mah bukan pemilik, mau dia ngejual apa kayak, mau ngejual itu kayak, yang penting gaji gue di sini nggak dikurangin. Yang penting bukan gue yang jualan, gue mah cuma kerja di sini. Kan banyak gitu ya. Itu pertentangan terjadi karena beda. Atau kayak tukang pijet plus katanya begitu ya. Suka ada nyaman kerja, tidak bermaksud untuk berbuat nggak benar. Pokoknya saya kerja, saya butuh uang, gitu kan ya. Bagi orang yang pegang ya, nilai-nilainya adalah nilai-nilai susila, nilai-nilai religius. Jadi ya, jangankan kerja di tempat itu nggak mungkin. Ya. Nah ini contoh perbedaan-perbedaan dan lain-lain itu bisa berbagai hal lagi. Ini adalah pengantar tentang konflik. Saya pikir untuk manajemen konfliknya bisa dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke, teman-teman semua, bila ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ya, monggo. Ada mungkin 2 pertanyaan cukup lah ya. About konflik. Silakan. Boleh, Nurung. Ya. Oke. Sedikit aja ya, karena minggu depan kita akan bahas manajemen konflik. Bagaimana cara mengelola. Tapi nggak apa-apa. Berarti ketika kita ingin mengatasi konflik, maka harus tahu dulu penyebabnya tadi. Ya. Kalau tidak tahu penyebabnya, nanti jadi salah mengelolanya. Bisa tambah rame. Ya. Misal tadi ya,
ketika terjadi konflik itu karena kelangkaan sumber daya misalnya, rebutan ya, karena sumber daya terbatas, maka setiap ikannya ingin disegerakan dibanding dengan yang lain, ya kan? Maka cara mengatasinya adalah yang pertama scheduling, begitu, ya. Bahwa teknisi ini karena cuma satu di schedule, dia akan selalu melakukan monitoring, ya kan, keliling. Kalau di perusahaan itu ada misalkan ada 10 divisi atau bagian, dia akan keliling seminggunya 5 hari kerja minimal gitu ya. Dari jam 8.30 sampai jam 12 tugas dia adalah monitoring di setiap divisi, barangkali ada yang dibutuhkan atau ada yang perlu dia yang perlu dikonsultasikan ke dia sebagai teknisi terkait dengan laptop dan perangkat elektronik lainnya. Gitu. Tiap hari itu digilir dia untuk melakukan semacam help desk. Nah, itu caranya begitu. Tetapi kalau divisinya banyak, begitu ya, kemudian permasalahannya kompleks, tentu saja tips yang berikutnya adalah karena itu sumber daya manusia langka, maka setelah dilakukan optimalisasi, scheduling, dan lain-lain, sampai pada kesimpulan tidak mungkin untuk tidak nambah personel, maka solusinya adalah nambah personel. Kan begitu. Itu yang kedua. Cara yang ketiga, bisa jadi tidak usah merekrut personel baru, cukup satu. Tapi, seluruh karyawan ikut TOT teknik, TOT reparasi tingkat dasar. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya elementer atau mendasar, hanya dasar saja, yang sederhana, bisa dikerjakan oleh yang pegang peralatan, yang pegang laptop. Jangan ngeheng dikit, panggil dia, gitu kan ya. Jangan nge-lag dikit, panggil dia. Printer nggak nyambung ke komputer, panggil dia, kasih. Maka lakukanlah pelatihan untuk para personel karyawan yang memegang perangkat masing-masing. Sehingga untuk kerusakan level medium dan beratlah yang nantinya akan melibatkan teknisi. Kan nggak usah ngerekrut lagi. Tinggal dibandingkan kalau misalkan contoh sederhana lah ya. Karyawan kita ada 50 orang dilatih nih. Paling pelatihan tentang software dasar ataupun hardware dasar begitu, mungkin juga cukup sehari. Ya kan? 50 orang sehari gitu, ya. Instruktur nggak usah bayar, dia aja instrukturnya. 50 orang satu kelasin atau dibagi dua kelas, 25. Nanti juga bisa kan? Berapa biaya yang keluar paling juga buat konsumsi aja itu pun kalau ada. Kalau pelatihannya di kantor kan nggak usah keluar apa-apa. Ya. Paling yang dikorbankan adalah berkorban mungkin 25 orang itu dalam sehari nggak kerja sama sekali karena dia belajar. Ya. Hari kedua yang 25 berikutnya. Tapi berapa yang bisa diirit ketimbang kita ngerekrut yang baru kalau satu orang gajinya 5 juta, sebulan 60. Itu kalau gaji, belum THR, belum tunjangan lain-lain. Bisa jadi 100 juta. Gitu. Ini banyak solusinya. Makanya ketika kita mau mencari alternatif solusi konflik, cari dulu penyebabnya apa. Kalau disebabkan karena value, ya disitulah kita konsen seperti tadi kan. Penyebabnya adalah karena scarcity atau kelangkaan. Kalau langka, maka dikelola kelangkaannya itu supaya bisa mencukupi. Ya ramai sebenarnya tentang konflik. Ya, jadi teman-teman sujud syukur berulang-ulang masuk ke bisnis administration, begitu ya. Kenapa? Karena ilmunya lengkap. Karena orang yang bersyukur itu orang yang pandai mencari hikmah dari apa yang dia jalani dalam kehidupannya. Kalau kurang bersyukur biasanya aku masuk ADIS nih. Kenapa nggak ke ekonomi UI? Ya sudah, seumur dia kuliahnya hidup dalam bayang-bayang. Ya enggak? Ya.
wah gue masuk habis Unpad, kenapa nggak ke SBM ITB misalnya. Ya, mungkin gitu pernah terjadi di teman-teman. Jadi ya bersyukurlah dan maknai apa yang ada, karena orang yang berhasil itu yang mampu memaknai apa yang dia jalani. Internalisasi. Jadi jangan menjalani sesuatu 4 tahun di Pangandaran itu hanya lewat aja begitu. Kerasa hilang aja 4 tahun begitu. Kemudian bedanya cuman dulu kalau aku nggak kuliah hanya lulusan SMA, sekarang aku kuliah lulusan S1 Unpad. Cuman beda itu aja. Dan plus 4 tahun nambah umur, kira-kira seperti itu ya. Gitu. Boleh teman-teman dibikin kreasi aku SMA plus S1 Unpad. Tanda tanya. Maksudnya inikah yang kamu cari? Begitu. S1 Unpad. Hanya nambah umur, ya. Ngeluarin biaya sekian, begitu. Nambah sedikit teman, gitu. Ada kategori berikutnya, misalkan level 2 yang aku inginkan, ya, aku SMA plus S1 Unpad dengan meraih predikat cum laude, ya. Atau yang ketiga, aku S1 Unpad, predikat cum laude dengan pengalaman aktivitas organisasi yang lumayan. Paling tidak ada 2 atau 3 organisasi yang aku alami selama kuliah. Begitu. Atau yang berikutnya, pakai aja terserah teman-teman. Pakai tahap-tahap ya. Kalau ada 7 tahap, bikinlah 7 tahap. Dan capailah tahap yang ke-7 itu. Atau kategori ke-7, itu bintang 7 ya. Kalau mau sampai 5, pakai aja bintang 5. Bintang 1 SMA plus S1, udah tercapai. Bintang 2 SMA plus S1 plus cum laude, bintang 2. Ya, gitu ikuti aja yang di rating sama Gojek. Nah, karena yang paling hebat dalam memotivasi adalah self motivation. Motivate yourself itu akan tidak pernah hilang seumur umur, kapanpun, dimanapun kamu tinggal, dimanapun kamu sedang berada, dimanapun, mau di kosan, mau di rumah. Self motivator, self motivation, motivate yourself itu jadi ulang-ulang. Ya. Karena kalau motivatornya orang lain itu ada batasnya, teman-teman. Nggak ketemu tiap hari sama mereka. Bahkan kalau kitanya cenderung tidak ada perubahan, mereka jenuh dan bosan. Saya tambah diomongan, saya tambah mesti bejaan, gitu-gitu, kayak gitu. Jadi yang paling hebat ada self-motivator. Motivate yourself with your motivation. Gitu. Ini yang disebut dengan self-starter. Ya. Jadi starternya punya diri sendiri, nggak kayak mobil butut didorong-dorong. Mobil butut bisa jalan kan ya? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi caranya gimana? Didorong atau diderek begitu. Didorong atau diderek, orang lain capek. Ketika orang yang capek, ya udah orang lain pergi. Mobil jadi eren. Tapi kalau punya self starter, ya mobil maju kapanpun. Mau di drive kapanpun, ya jalan. Ke self starter. Paling tidak, kalau mobil itu kondisinya sudah kurang bagus pun, masih punya starter, itu didorong dikit, kemudian dia maju gitu, lumayan. Kalau ini majunya harus selalu didorong. Jadi jangan terlalu ngandelin lingkungan. Ibu kamu disuruh apa namanya, misalkan nyuruh-nyuruh terus kamunya kesel, ibunya kamu capek. Kalau yang nggak punya self starter itu repot. Makanya cari cowok ya atau cewek yang punya self starter. Jadi supaya asik, nggak apa namanya, nggak jadi berat. Kalau saya sih gitu ya. Gitu bukan saya poin, maksudnya kalau cari apa gitu ya, teman dekat yang punya self starter, jadi saling saling mengingatkan, saling mendukung gitu. Jadi apa ya namanya, ya pertemanan itu saling enggak apa namanya, nggak jadi beban buat orang lain lah.
Itu di koran tuh dulu kalau zaman saya kan masih ada koran PR Kompas lowongan kerja setiap Sabtu. Selalu kalau perusahaan besar di situ. Ya, substarter itu zaman saya istilahnya itu. Di jalan aja dia gitu ya. Lingkungan itu hanya membuat dia lebih baik, bukan mengandalkan. Nah, gitu ya. Kan enak. Ya. Oke, mungkin ada lagi. Terima kasih pertanyaannya, Nurung. Yang lain? Once more. Monggo. Ada? Oke, teman-teman semua, kalau tidak ada, minggu depan kemungkinan kita ada kuliah tamu dari Wings Group. Mudah-mudahan 2 orang, Wings Group, 1 dari perusahaan startup digital. Kalau beliaunya bisa 2-duanya. Tapi yang jelas yang sudah kontak saya ada 1 orang. Dan nanti kuliahnya di minggu depan di hari Kamis. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Itu tanggal 3 ya. Nah, tanggal 3. Jadi untuk minggu depan berarti Selasa tidak ada kuliah, ya, dipindahin ke hari Kamis. Nah, seperti itu. Temanya nanti saya kirim lewat flyer. Saya bikinin dulu flyernya supaya teman-teman tergambar. Nah, seperti itu ya. Silakan nanti kalau mau nanya apapun, itu mah kalaupun ada topiknya, tapi saya bebaskan kalau bertanya apapun terkait dengan pekerjaan, tentu saya terkait dengan perilaku organisasi. Gitu ya. Begitu teman-teman semua, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini dengan doa. Berdoa mulai.